Halo kelas 9, bertemu lagi dalam pelajaran IPS bersama si Riris dalam topik kita hari ini adalah perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Silakan disimak baik-baik materi ini dan di akhir sesi kalian kerjakan tugas yang sudah disediakan. Oke, nah sesuai dengan materi kita di dalam PKN bahwasanya hari ini kita sama-sama membahas mengenai perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Jadi secara fisik ada beberapa perjuangan-perjuangan atau pertempuran yang terjadi di Indonesia, yaitu insiden Hotel Yamato, pertempuran Surabaya, pertempuran 5 hari di Semarang, pertempuran Ambarawa, Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, pertempuran Puputan Mergarana yang di Bali, dan serangan umum 1 Maret 1949. Dan semua juga sudah kita pelajari dalam PKN dan juga ada buku paket. Silahkan kalian baca ulang kalau kalian belum terlalu ingat atau terlalu paham. Oke, itu dia mengenai perjuangan fisik. Berikutnya kita bahas mengenai perjuangan diplomasi. Nah, perjuangan diplomasi ini berarti adalah perundingan-perundingan yang dilakukan oleh Indonesia dengan pihak-pihak Belanda atau pihak asing. Nah, yang pertama adalah perundingan Linggarjati. Nah, di sini kita akan membahas perundingan ini dengan cara 5W tambah 1H. What, why, who, where, when, dan how. Gitu ya. Nah, apa atau what? Nah, apakah itu? Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati di Jawa Barat. Kenapa terjadi perjanjian Linggarjati? Nah, ini diadakan perundingan Linggarjati dilatar belakangi oleh masuknya Afney yang diboncengi nikah ke Indonesia. Oke, berikutnya siapa pelakunya atau siapa saja orang terlibat dalam perjanjian Linggarjati? Nah, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh Willem Schermerhorn, dan Inggris diwakili oleh Lord Killian. Nah, di manakah perjanjian Linggarjati dilakukan? Tepatnya di Linggarjati, Jawa Barat. Kapan? Yaitu 15 November tahun 46 sampai 25 Maret tahun 47. Nah, bagaimana proses perjanjian Linggarjati terjadi atau apakah hasilnya gitu ya? Nah, jadi Belanda mengakui secara de facto wilayah RI dan meninggalkan wilayah RI. Sepakat membentuk RIS dan bergabung dalam persemakmuran. Itulah dia hasil dari Linggarjati. Oke, next. Perundingan Renville atau Renville. Apa? Perjanjian Renville dilakukan antara Indonesia dan Belanda di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville. Mengapa terjadi? Hal ini didakan karena pada perjanjian sebelumnya atau maksudnya Linggarjati tidak disepakati oleh kedua pihak dan terjadinya agresi militer Belanda I. Artinya di perjanjian Linggarjati sudah disepakati tapi tidak dijalankan. Oleh karena itu juga terjadi juga agresi militer Belanda I. Siapa-siapa sajakah tokoh yang terlibat? Dari Indonesia itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin, Belanda dipimpin oleh Abdul Qadir Widjojoatmadjo. Nah, di manakah terjadinya perjanjian Renville? Yaitu di atas kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Jadi, perjanjian Renville ini dilakukan di atas kapal. Nah, kapan? Yaitu dimulai dari 8 Desember 47 sampai 17 Januari 48. Nah, bagaimana hasilnya? Di sini Belanda mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai wilayah RI. Gitu ya. Kalau tadi di Linggarjati, Belanda mengakui secara de facto wilayah RI itu. Oke. Nah, sekarang perjanjian, masuk kita ke perjanjian Rumroyen. Nah, apa itu kan? Perjanjian Rumroyen itu adalah antara Indonesia dengan Belanda untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia. Mengapa gitu ya? Karena disebabkan karena serangan militer Belanda terhadap kota Yogyakarta. Jadi ada dua lagi serangan militer. Gitu. Siapa? Nah, dari Indonesia yang terlibat itu atau perwakilan delegasi yaitu Muhammad Rom dan dari Belanda namanya Herman van Royen, sehingga makanya disebut perundingan Rom-Royen karena yang dari Indonesia si Rom, dari Belanda si Royen. Nah, di mana lokasi terjadinya perundingan Rom-Royen yaitu di Hotel Des Indes di Jakarta. Kapan terjadi? Yaitu 14 April 49 sampai 7 Mei 49. Bagaimana hasilnya?
yaitu Angkatan Bersenjata Indonesia menghentikan aktivitas gerilya dan pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Gitu ya. Nah, next, perundingan meja bundar, yaitu dilakukan oleh Indonesia dan Belanda di Den Haag, Belanda, dan terjadi dari tanggal 23 Agustus 49 sampai 2 November 49. Jadi kalau dari tadi itu mereka melakukannya di Indonesia, perundingan meja bundar mereka lakukannya di negeri Belanda di kota Den Haag. Nah, apakah isinya? Yang pertama, penyerahan kedaulatan kepada RIS paling lambat akhir tahun 49. Antara RIS dan Belanda membentuk Uni Indonesia Belanda yang diketuai Ratu Belanda. Segera dilakukan penarikan mundur seluruh tentara Belanda. TNI menjadi inti tentara RIS. Kedudukan Irian Barat akan ditentukan 1 tahun setelah penyerahan kedaulatan. Jadi inilah dia hasil dari konferensi meja bundar. Oke? Nah, jadi tugas kalian silakan dikerjakan dan dikirimkan ke WhatsApp pribadi Mr. Riz. Thank you for attention. See you next time. Bye-bye.